Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah terus mengintensifkan program vaksinasi nasional dengan target 208 juta penduduk untuk segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Terkait hal tersebut, pemerintah juga meminta daerah untuk melakukan terobosan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi bagi masyarakat rentan, khususnya kelompok lanjut usia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono saat memberikan keterangan pers menyambut kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-56 dan 57. Wamenkes mengungkapkan, jumlah penduduk lansia yang sudah divaksinasi masih jauh tertinggal dari kelompok masyarakat lain. Dante juga meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar siapapun tidak tertinggal dalam program vaksinasi nasional. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, meskipun jumlah kasus aktif dan angka kematian akibat COVID-19 menurun. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang saat ini masih berlangsung, bertujuan agar Indonesia tidak kembali mengalami lonjakan kasus. Meskipun jumlah kasus aktif dan angka kematian menurun, sementara di sisi lain vaksinasi sedang berjalan dengan sangat baik, kami tetap menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang baik. Jangan sampai lonjakan kasus kembali terjadi. Negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan India bahkan Singapura saat ini kembali mengalami lonjakan kasus karena pelanggaran protokol kesehatan. Kebijakan PPKM yang saat ini masih berlangsung bertujuan agar jangan sampai Indonesia kembali mengalami lonjakan kasus. Untuk itu kita harus mematuhi kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah karena bertujuan untuk kebaikan kita bersama. Selain mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa juga untuk mengikuti program vaksinasi nasional. Tidak usah pilih-pilih vaksin. Vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia saat ini. Jika kita menunda vaksinasi, kita akan terpapar virus duluan dan dampaknya akan lebih parah. Puluhan ribu anak kehilangan orang tua mereka karena COVID-19. Orang tua yang tidak mau divaksinasi itu berarti tidak sayang dengan orang tuanya. Dengan anaknya. Kami juga menghimbau pemerintah daerah untuk mencari terobosan-terobosan baru agar mendorong percepatan vaksinasi bagi kelompok masyarakat usia lanjut, terutama lansia yang dengan masyarakat dengan penyakit penyerta atau masyarakat rentan. Jumlah penduduk lansia yang sudah divaksinasi masih jauh tertinggal dari kelompok masyarakat lain. Kita juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar siapapun tidak boleh tertinggal dalam program vaksinasi nasional. Sekali lagi, jangan ragu untuk divaksinasi dan tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan. Insya Allah dengan ikhtiar bersama dari segenap pihak kita dapat melewati pandemi ini dengan baik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, perkembangan jumlah kasus COVID-19 secara global telah melewati 223 juta kasus dengan angka kematian mencapai lebih dari 4,6 juta kasus. Menlu pun bersyukur karena Indonesia termasuk salah satu negara yang terus mengalami tren penurunan. Seperti yang disampaikan Menlu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga mengungkapkan bahwa pada beberapa negara dengan tingkat vaksinasi tinggi, terjadi terputusnya hubungan atau decoupling antara kenaikan kasus dengan tingkat kematian akibat COVID-19. Jumlah kasus global telah melewati 223 juta dan angka kematian lebih dari 4,6 juta. Menurut update dari WHO yang terakhir, jumlah kasus baru relatif stabil dalam 1 bulan terakhir. Tren penurunan terjadi di 3 kawasan WHO di dalam 1 minggu terakhir, yaitu Afrika, Asia Tenggara, dan Mediterania Timur. Sebaliknya, tren kenaikan terjadi di kawasan Amerika. Alhamdulillah Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mengalami tren penurunan. Di dalam beberapa hari terakhir, positivity rate nasional berhasil turun di bawah angka 5%, yang merupakan ambang batas WHO, di mana pada saat bulan Juli yang lalu, saat kita mengalami kasus yang sangat banyak sekali, positivity rate nasional kita melampaui 31%. Dirjen WHO mengatakan pada beberapa negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi, terjadi terputusnya hubungan antara kenaikan kasus dengan tingkat kematian atau kita sebut decoupling.
Artinya, meskipun terjadi lonjakan kasus, namun tidak diikuti dengan kenaikan rawat inap dan juga kematian. Dan ini membuktikan bahwa vaksin bekerja. Vaksin works. Yang pasti, mesin diplomasi Indonesia akan terus bergerak dengan kecepatan penuh untuk memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan menyuarakan akses yang adil terhadap vaksin untuk semua negara. Dukungan semua rakyat Indonesia dengan melakukan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan sangat diperlukan. Ayo vaksinasi dan kita jalankan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Retno kembali mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung program vaksinasi nasional yang digulirkan pemerintah. Mesin diplomasi Indonesia juga akan terus bergerak dengan kecepatan penuh untuk memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan menyuarakan akses yang adil terhadap vaksin untuk semua negara. Tim Eljon Media melaporkan.